Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Hasiholan Siagian. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang spesial bersama kawan-kawan kita dari Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Telah hadir bersama saya Pak Purnomo Yusgiantoro. Apa kabar Pak Pur? Baik, sehat selalu. Pak Purnomo adalah Dewan Pembina dari AAJI. Kemudian di sebelah kiri Pak Purnomo hadir Romo Haryanto, Serikat Yesus. Selamat sore Romo, selamat jumpa. Apa kabar Romo? Romo Hari adalah konselor dari AAJI. Sebelah kiri Romo Hari ada, kalau saya panggil Mas mungkin masih muda sekali, Roy sebagai Ketua AAJI Indonesia. Selamat sore Mas Hari. Di sebelah kanan saya ada Elman Sunarlio sebagai perwakilan AAJI di UJA. Selamat berjumpa Pak. Selamat sore, terima kasih. Sebelah kanan Pak Erlio ada hadir James Prakarsa sebagai Ketua Alumni Kanisius Jakarta. Selamat jumpa Pak James. Apa kabar Bapak-Bapak semua? Romo, baik ya. Nah, pemirsa Hidup TV, kita akan bincang-bincang mengenai sebuah peristiwa besar yang telah mereka ikuti belum lama ini di Barcelona, Spanyol, yaitu Kongres Asosiasi Alumni Sekolah-sekolah yang dikelola oleh pater-pater Serikat Yesus di seluruh dunia. Pak Purnomo, Romo Hari, dan juga teman-teman lain hadir dalam peristiwa besar ini. Kita ingin dengar dari semua yang hadir di sini. Saya pertama-tama dulu ke Pak Roy sebagai Ketua AAJI, kurang lebih bisa menceritakan kepada kita apa yang sebetulnya terjadi di Barcelona itu. Ya, terima kasih Pak Sihol buat kesempatannya. Perjalanan kita kemarin ya, teman-teman AAJI bersama 36 teman-teman Indonesia boleh hadir di Barcelona, sungguh suatu rahmat yang kami syukuri ya. Kami di sana menghadiri World Union of Jesuit Alumni yang ke-10. Kebetulan ada di Barcelona, Spanyol. Sehingga menjadi lebih spesial lagi karena di Spanyol itu adalah negara di mana Santo Ignatius Loyola bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi sampai sekarang, dan spiritnya masih kita masih hidupi sampai sekarang gitu ya. Nah di situ kita bertemu dengan 350 rekan-rekan dari seluruh dunia dengan semangat yang sama, dengan spirit yang sama. Tema Wuja kali ini adalah United by Value, Moved by the Future. Jadi kita disatukan dengan value yang sama, value dari Santo Ignatius Loyola, dan kita diminta untuk bisa bergerak bersama dengan alumni seluruh dunia untuk bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan misi yang kita hidupi bersama. Saya dengar bahwa Pater Jenderal juga ikut hadir ya. Kurang lebih apa yang disampaikan beliau kepada seluruh peserta pada saat itu? Benar Pak Sihol. Ya, Pater Jenderal satu kata yang membekas yaitu shared mission. Kita para alumni dipanggil bersama-sama, juga bersama-sama dengan Romo-Romo Jesuit untuk bisa menjadi agent of shared missionnya dari Jesuit gitu ya. Jadi kita dipanggil banyak sekali isu-isu dan juga ada preference dari Jesuit yang kita ingin sebarkan ke teman-teman dan juga ke seluruh dunia. UJA sebagai induk organisasi itu, organisasi alumni ini, sejauh mana peran AAJI di sini? Mungkin Pak Elman bisa menceritakan kepada kita, karena beliau ini adalah perwakilan dari Indonesia. Baik, jadi untuk saya, bagi kita semua UJA itu mengajak kita untuk berjejaring. Ya, jadi kalau AAJI itu kita bicara soal mungkin puluhan ribu alumni yang ada di Indonesia. Tapi dengan WUJA kita berjejaring dengan 12 juta alumni aktif di seluruh dunia. Jadi kalau bagi kami,
kalau kita ingin melakukan kebaikan yang lebih besar, haruslah kita berjejaring. Sendiri mungkin kita agak kerepotan, lokal sendiri mungkin jumlahnya cukup banyak, tapi kalau kita ikut dalam berjejaring di dunia, saya kira kita bisa melakukan kebaikan yang lebih besar. Nah, Pak Helman mungkin bisa juga menceritakan kepada sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, lalu apa relevansi dari UJA ini untuk Indonesia? AAJ lah katakan begitu ya. Untuk Indonesia, saya kira yang pertama di kita alumni sekolah Jesuit itu diminta hanya untuk 3. Hanya 3 yang diminta. Yang pertama kita berjejaring. Ya, kita bertemu, bersahabat dengan sesama alumni dan yang lain. Yang kedua kita juga diharapkan berkontribusi terhadap misi Serikat Yesus. Lalu ketiga yang paling penting saya kira kita tidak pernah mau berhenti untuk terus mempromosikan Jesuit Education. Mulai dari SD, SMP sampai ke universitas. Jadi kalau boleh dirumuskan, sebetulnya yang menjadi pengikatnya adalah semangat dari Ignatius Loyola, begitu ya Romo Hari ya. Mungkin yang bisa menyampaikan kepada kita sebetulnya sejauh mana nilai-nilai Ignatian ini dihayati oleh para alumni, baik di Indonesia maupun di mancanegara begitu ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Pur sebagai orang tua yang mendampingi kawan-kawan ini, apa yang Pak Pur rasakan ya dalam arti ketika Pak Pur alumni tahun 59 ya Pak Pur ya? 69 sampai sekarang, lalu nilai-nilai itu masih hidup dalam diri Pak Pur? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa yang disampaikan di dalam konferensi WUJA itu sesuatu yang sifatnya universal. Sifatnya universal yang sudah mengglobal. Tetapi memang harus disadari dalam pelaksanaannya itu berbeda di antara region to region. Jadi mungkin ada yang pembicara dari Amerika tentu membawakan suara dan pengalaman di Amerika. Tentu pelaksananya di Indonesia itu akan berbeda. Begitu. Nah, dan ini semua kita gali. Satu hal yang menarik bahwa pada waktu konferensi itu tadi, itu interaksi antara para delegasi. Termasuk misalkan saya lulusan 69 di Kolese Loyola. Ya, kami bisa sharing dengan mereka yang mungkin lulusan kolese di Spanyol, di tempat lain. Gitu. Kita saling sharing bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Ignatian, men and women for others. Bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda dalam pengabdian. Di Indonesia, ekspresi yang saya lihat terbesar, yang selalu kita lakukan di dalam lingkup kecil, yaitu di Kolese Loyola atau lingkup yang lebih luas di dalam AAJ, alumni Jesuit, itu adalah ekspresi sosial. Saya kira ini menarik sekali dan itu cocok untuk negara berkembang, saya kira. Dan itu selalu yang terinspirasi dari waktu ke waktu. Nilai-nilai spiritualitas dari katakanlah Yesuit itu yang dihidupi oleh para alumni. Dalam hal ini menurut Pak Pur, dalam konteks kita di Indonesia saat ini, ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, apa peran dari alumni semacam AAJ ini? Saya kira alumni yang sebagian besar adalah menghayati iman Kristiani ya, walaupun mungkin alumni itu luas sekali ya. Itu satu hal yang menonjol adalah keterikatan mereka ya, di dalam pelaksanaannya sehari-hari. Kita tuh sangat kuat sekali ikatan alumninya ya. Saya bangga sekali menjadi bagian dari teman-teman di sini ya, bahwa kita mempunyai ikatan yang kuat sekali, dan ikatan itu saya kira membawa kita untuk bisa berangkat bersama-sama ke WUJA waktu itu. Jadi ekspresi sosial, ikatan kebersamaan di antara kita. Ya, kita dibedakan oleh bermacam-macam etnik, angkatan ya, junior, senior ya. Ada Romo juga di sini, tetapi pada waktu kita bersatu, kita hanya satu, yaitu semangat Ignatian. And that's very good. Kita ingin dengar juga dari yang lebih muda,
Pak James Prakarsa, saya kira dari pengalaman Pak James sendiri, bagaimana nilai-nilai itu tetap hidup di teman-teman yang katakanlah lebih muda, bagaimana dihayati dalam berjejaring dengan baik secara internal maupun dengan komunitas lain, karena saya lihat juga AAJ juga sudah berkolaborasi dengan Gerakan Pemuda Ansor ataupun yang lain semacam itu. Dari pengalaman Pak James seperti apa? Kalau dari saya sih sebenarnya kalau saya mengaca kepada alumni Canisius ya, mungkin kita sebenarnya alumni Canisius tuh dari masing-masing pribadinya juga udah memiliki value yang kita bawa dari sekolah. Seperti kita tahu man for others atau man and woman for others itu udah nilai itu udah dari zaman saya SMP kita udah terus kita yang di kepala kita gitu. Jadi ketika kita lulus sebagai perseorangan pun kita semua udah menjalankan seperti itu. Tapi fungsi organisasi di sini kan kita menyatukan lagi untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Jadi ada alumni Canisius di sana gitu, dan kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang buat masyarakat, buat alumni, buat alma mater. Sebenarnya 3 tujuan kita itu. Nah di situ setelah itu juga kita berjejaring lagi dengan alumni Jesuit, di mana kita menjadi lebih besar lagi gitu. Kita mempunyai impact yang lebih besar lagi. Dari AJI jadi ke Wuja lagi. Jadi ada runtutannya gitu menurut saya ya. Di mana kita apa nilai-nilai yang kita bawa dulu di sekolah dan gimana kita mengekspresikan itu ya semakin kita besar atau berkumpul dengan teman-teman yang mempunyai value sama, pasti impact-nya juga menjadi lebih besar ya. Terima kasih Pak James. Saya sekarang ke Romo Hari dulu gitu ya. Kalau melihat alumni-alumni ini sebetulnya sudah lama berjejaring. Dan seperti Pak Pur sudah dari tahun 69 begitu ya, nilai-nilai itu masih hidup di dalam diri mereka. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh pater-pater Serikat Yesus sehingga mereka-mereka ini sangat Ignasian begitu ya Romo ya. Apa yang dilakukan sebetulnya baik di SD juga, di SMP, SMA begitu ya, lalu juga di perguruan tinggi. Sehingga mereka ini tetap menghayati jangan-jangan lebih Yesuit daripada pater-pater Yesuit juga gitu. Lebih militan gitu ya. Silakan Romo. Kalau saya harus menjawab apa yang membuat mereka itu menyerap spiritualitas Ignasian gitu ya dan menjadi milik mereka, tentu pertama kali kan soal perjumpaan. Jadi masa pendidikan di sekolah-sekolah Yesuit itu adalah masa perjumpaan. Mereka berjumpa dengan cara kerja Yesuit, mereka berjumpa dengan pater-pater Yesuit, ya. Dan sejauh saya tahu kalau saya mengaca pada pedagogi Ignasian, teladan itu adalah hal yang paling penting. Itu satu. Lalu konsistensi. Ya, saya rasa setiap alumni bisa menggarisbawahi bahwa ada keteladanan yang kemudian diserap. Ada konsistensi atas nilai-nilai. Tapi kan mereka ini sebetulnya tidak pernah di Girisonta, Romo di novisiat. Oh enggak perlu. Enggak perlu harus ke Girisonta. Ya, Girisonta juga boleh, tapi untuk jalan-jalan juga enggak ada apa-apa ya. Untuk mengunjungi para patriot yang sudah pensiun di sana itu sangat baik. Tapi salah satu nilai yang tadi dikatakan ya, men and women for others, itu menjadi nilai bersama yang juga setiap kali direfleksikan bersama di antara pengajar, di antara siswa, ya. Maka kalau nilainya itu yang ingin dikejar, kita lalu bertanya, metodenya seperti apa? Karena nilai yang baik, kalau metodenya tidak tepat, belum tentu menghasilkan apa yang diharapkan. Dan metode ini datang dari tentu latihan rohani Santo Ignatius. Dan salah satu ciri dari latihan rohani Santo Ignatius adalah bahwa orang itu diajak untuk pertama, belajar dari apa yang dia alami. Itu satu. Kemudian bagaimana dari pengalaman itu dia menemukan sentuhan. Juga kalau itu sentuhan juga dari Tuhan.
ya. Lalu bagaimana dari situ melihat gerak langkah apa yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Lalu apakah yang dilakukan itu memang sesuai dengan nilai yang mau dicapai. Ya, ini prinsip mempertanggungjawabkan setiap keputusan, setiap proses dalam langkah sehari-hari. Oke, baik. Pak Roy, ini AAJ terpilih menjadi tuan rumah pada Kongres ke-11 pada 2025 yang akan datang. Kurang lebih, Pak Roy, seperti apa persiapannya menjelang Kongres ini? Mulai dari sejak terpilih kemarin, dan ini memang agak maraton ya, Juli, Agustus, dan Pak Pur kemarin bilang persiapan harus mantap, begitu. Kurang lebih apa yang sudah direncanakan? Pak Roy, silakan. Ya, persiapan sudah sejak kita belum dipilih kita udah persiapan ya. Kita di sana itu kita ditentukan di hari terakhir, tetapi kita sudah dari hari pertama kita sudah promosi gila-gilaan. Jadi waktu kita datang itu orang-orang udah tahu, wah Indonesia ya, you are the next host Yogyakarta gitu. Jadi Rahmat ini kita bisa manfaatkan untuk kolaborasi kami antar perhimpunan, kolaborasi besar gitu ya. Lalu kami dengan Provindo, Provincial Jesuit Indonesia, bersama pemerintah daerah, bersama sahabat-sahabat kita, Ansor tadi seperti yang sudah disebutkan, Muhammadiyah mungkin nanti sehingga teman-teman nanti yang dari seluruh dunia dapat merasakan kekayaan dari Indonesia, apa yang kita miliki itu teman-teman juga bisa merasakan itu gitu. Ada pesan khusus juga dari Pak Duta Besar ya, Muhammad Najib ya? Ya, dari Pak Muhammad Najib kita di sana bertemu di hari pertama, kita disambut gitu ya, dan beliau juga sangat welcome terhadap rencana kita. Beliau juga berasal dari Muhammadiyah. Nah nanti kalau teman-teman, karena kita di Jogja, ada juga Muhammadiyah di sana, kita juga bisa berkunjung di sana, sehingga itu menambah kekayaan buat kita dan juga buat teman-teman yang hadir di sana. Artinya sebetulnya ini momen besar juga untuk memperkenalkan Indonesia ya Pak Pur ya. Mungkin Bhinneka Pak Pur Tunggal menambahkan. Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu sesuatu yang perlu diperkenalkan. Satu hal yang saya ingin tambahkan tadi yang disampaikan Saudara Roy. Pak Dubes ini dulu bersama-sama dengan Romo Hari itu diinterview. Sehingga pada waktu delegasi kemarin bertemu dengan Pak Dubes, dan Pak Dubes memang sudah diinfo dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, bahwa akan ada delegasi besar. Itu adalah perwujudan dari interfaith di Indonesia. Salah satunya itu, kalau namanya tema besarnya saya bisa sebut Bhinneka Tunggal Ika. Atau bagaimana kita bisa nanti menunjukkan kepada rekan-rekan kita dari luar Indonesia pada waktu Wuja tahun 2025 nanti itu, bagaimana kebersamaan kita. Nah mungkin Romo Hari nanti bisa cerita bagaimana kebersamaan antar agama ya Romo ya. Monggo mungkin boleh kan saya boleh silakan Romo. Nanti nah, gitu. Pak Elmar sebagai perwakilan di UJA kan bisa juga menambahkan saya kira. Silakan Romo. Nah, pengalaman keanekaan ini menjadi milik Indonesia. Tetapi kita juga tidak ingin bahwa isu ini seolah-olah hanya bertumpu pada masalah agama, karena ada masalah-masalah lain yang bisa menyumbang, termasuk juga aspek-aspek kultural. Maka bagaimana nanti di 2025 kita juga bisa menunjukkan bahwa permasalahan umat manusia, jadi misalnya soal pencemaran lingkungan ya, akibat yang ditimbulkan itu kan tidak ada sekat ya. Kalau udara ini menjadi racun, ya semua orang yang menghirup udara itu nggak peduli kaya atau miskin, agamanya contoh apapun. konkret pandemi Romo di mana-mana tuh seluruh Pandemi dunia. juga menunjukkan hal itu ya. Virus tidak kenal orang beragama atau nggak beragama atau agamanya apa gitu ya. Maka isu kemanusiaan menjadi isu yang paling penting. Tapi kita juga harus menjawab dalam plafon kemanusiaan itu.
Maka bagaimana kita sebagai orang Katolik bisa mengatakan bahwa kita ini bergerak pada plafon kemanusiaan bersama dengan semua orang. Ini menjadi landasan kita bersama untuk bergerak nanti di 2025 yang juga sekaligus menawarkan semangat Indonesia itu sendiri kan, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Ini yang saya rasa menjadi tantangan kita ke depan, baik sebagai alumni sekolah-sekolah Yesuit, tapi juga menjadi alumni tantangan kita bersama sebagai orang Indonesia maupun juga sebagai warga dunia gitu kan. Baik, Romo, terima kasih. Pak Elman sebagai perwakilan AAJI di UJA, kurang lebih nanti apa yang diharapkan pengurus UJA terhadap AAJI supaya Kongres nanti bisa berjalan dengan baik, ada hasil yang mau dicapai, dan apa relevansi dari organisasi alumni ini baik bagi kita di Indonesia maupun teman-teman di seluruh dunia. Jadi salah satu yang membuat kita terpilih menjadi tuan rumah di 2025, salah satu promosi kita itu supaya WUJA belajar pada Indonesia. Ya, dan itu memang banyak sekali yang bisa dipelajari dari Indonesia. Pak Pur tadi sudah sampaikan soal Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kalau di Kongres Barcelona kemarin itu yang dibicarakan religion, di Indonesia yang akan dibicarakan interreligion. Ya, kalau di sana mereka bicarakan migrasi, aduh itu urusannya kecil. Dan banyak yang happy dengan migrasi itu. Tapi di Indonesia kita bicara refugee. Ya, dengan permasalahan yang lebih kompleks. Ya, jadi saya kira dipilih Jogja karena saya harus katakan mungkin juga pusat spiritualitasnya ada di sana juga. Ya, itu salah satunya yang menurut saya membuat mereka tertarik. Ya, jadi yang menarik itu waktu di voting itu tidak ada yang abstain itu. 65 surat-surat, 65-nya setuju dengan Jogja. Ya, menang telak gitu. Itu no question, tidak ada yang berdebat soal itu. Jadi kita sangat bangga. Jadi saya tentunya berharap UJA sendiri, Exkom dan teman-teman alumni yang lain belajar lebih banyak bagaimana yang 3% populasi ini memiliki menteri pertahanan yang jelas-jelas Katolik. Ini kan itu memperlihatkan Indonesia banget. Elman, terima kasih. Kesuksesan dari Kongres nanti saya kira di tangan orang muda. Saya ingin bertanya ke Pak James gitu ya. Kalau melihat event nanti yang ini level internasional, kesiapan Indonesia dari teman-teman Pak James sendiri seperti apa Pak dalam menyambut Kongres yang ke-11 ini? Mungkin saya sekalian nambahin tadi dari Pak Elman, salah satu yang saya lihat di sana juga kekompakan dari alumni Indonesia ini luar biasa. Presence kita di sana tuh sangat dirasakan lah. Ketika di sana juga saya ngelihatnya ada alumni yang tua-tua dan ada yang muda-muda sekali. Nah sementara kalau Indonesia ini kita di tengah-tengah nih, malahan yang ikut di dalam kontingen kita ini dibilang usia-usia produktifnya lah. Jadi makanya kita di Indonesia, saya juga pertama kali kan baru datang ke sana gitu kan. Saya nggak punya ekspektasi apa-apa, tapi yang saya lihat di sana, wah ternyata kita ini solid banget, Indonesia ini solid banget gitu. Artinya dari segi kesiapan Indonesia sangat siap begitu ya? Ya dengan kesolidan kita ini, saya rasa udah mau jadi modal kuat sekali untuk kita bergerak gitu. Dan saya yakin sekali, ya ini juga kebanggaan buat kita semua, buat semua alumni sekolah-sekolah Jesuit juga. Saya rasa kita akan all out lah untuk melancarkan WUJA di 2025 ini. Mungkin kurang lebih kayak begitu sih. Terima kasih Pak James. Pak Pur, ini sebagai Dewan Pembina, mungkin Pak Pur ada nasihat ataupun yang mau disampaikan kepada teman-teman alumni Serikat Yesus dimanapun mereka berada, silakan Pak Pur. Kami punya komitmen
untuk mensukseskan nanti tahun 2025. Jadi kami ingin mengencourage, kami ingin mendorong agar alumni Jesuit di seluruh Indonesia ini bersama-sama nanti bisa mensukseskan ini. Tentu dengan caranya masing-masing nanti ya. Karena juga kita tuh seperti Bhinneka Tunggal Ika yang kecil begitu ya. Ada De Brito, ada Loyola, ada di tempat Pak Elman, ya, Pika ya. Kami ya. Nah, jadi bermacam-macam tapi kita disatukan dalam spirit Ignatian. Jadi saya berharap tentu nanti kebersamaan kita bersama-sama menyukseskan ini ya. Rencananya akan ada dilakukan di Jogja nanti, sudah diputuskan di Sanata Dharma nanti ya, sama salah satu. Dan tentu di sana banyak nanti seperti tadi ya, cultural center yang bisa ditampilkan juga nanti. Jadi saya hanya ingin menghimbau kepada rekan-rekan, ayo kita sukseskan yuk 2025, karena itu tidak hanya ekspresi dari Jesuit, tetapi itu ekspresi dari Indonesia. Saya teringat betul apa yang disampaikan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, jadilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi kalau itu akan dilakukan, saya kira kesempatannya nanti 2025 untuk dapat ditampilkan kepada rekan-rekan semuanya yang ada di dalam payung alumni Jesuit. Baik, terima kasih Pak Pur, Romo Hari, Pak Roy, Pak Elman, dan Pak James. Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan saya dengan rekan-rekan saya dari Asosiasi Alumni Serikat Yesus Indonesia yang baru saja mengikuti Kongres Internasional Asosiasi Alumni Serikat Yesus di seluruh dunia. Oleh-olehnya sudah dibagikan kepada kita semua. Kiranya ini menjadi sumber inspirasi, sumber semangat untuk kita semua. Kita dukung Indonesia sebagai tuan rumah pada tahun 2025 yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.